Hai teman-teman, siapa yang bercita-cita menjadi seorang dokter? Wah, pasti banyak sekali nih yang mau menjadi seorang dokter. Ini karena dokter merupakan salah satu profesi yang banyak dicita-citakan anak-anak loh. Dokter dapat membantu orang yang sakit. Nah, tanggal 24 Oktober ini diperingati sebagai Hari Dokter Nasional. Tahun ini Hari Dokter Nasional merayakan usianya yang ke-71 tahun loh. Dicetuskannya Hari Dokter Nasional ini bertepatan dengan berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bowo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Ada banyak fakta unik dalam profesi dokter. Misalnya, kenapa dokter akan memakai pakaian berwarna hijau ketika masuk ruang operasi? Kenapa tidak warna kuning atau putih ya? Cari tahu yuk! Apa kamu ingat, saat kamu pergi ke rumah sakit, kamu akan menemukan dokter yang memakai baju warna putih saat bertugas atau saat merawat pasien. Namun, berbeda halnya saat dokter tersebut memasuki ruang operasi. Yap, para dokter mengganti pakaiannya menjadi serba hijau saat memasuki ruang operasi. Operasi adalah bentuk pemeriksaan atau pengobatan yang dilakukan dokter dengan membuka atau membedah bagian tubuh dengan sayatan kids. Nah, setelah pembedahan selesai dilakukan, bagian tubuh tersebut ditutup dengan cara dijahit. Semua itu dilakukan oleh para dokter kids. Lalu, mengapa ya dokter mengenakan baju hijau saat melakukan operasi? Mengapa dokter tersebut tidak menggunakan warna putih saja seperti pakaian yang biasa ia kenakan? Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu nih, mengapa dokter menggunakan warna yang berbeda saat ingin mengoperasi pasien. Nah kids, seperti yang sudah dijelaskan tadi, operasi adalah tindakan dengan membedah bagian tubuh pasien. Tentunya dokter tersebut akan melihat banyak darah saat melakukan tindakan operasi. Nah, ternyata kalau dokter terlalu lama melihat situasi yang penuh dengan darah, maka ia bisa menyebabkan halusinasi. Halusinasi adalah keadaan di mana kita mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata atau tidak terjadi. Lalu yang kedua, dapat membantu melihat dengan baik. Nah kids, ternyata baju berwarna hijau dapat membantu para dokter untuk melihat dengan baik. Pada abad ke-20, salah satu dokter beralih menggunakan baju yang berwarna hijau karena ia pikir itu akan lebih mudah untuk mata seorang ahli bedah. Selain itu, warna hijau cocok untuk membantu dokter melihat lebih baik di ruang operasi karena merupakan kebalikan pada warna merah. Nah kids, nggak hanya itu aja, warna hijau membantu dokter melihat lebih baik karena dua alasan. Yang pertama, melihat warna hijau dapat menyegarkan visi dokter dari melihat hal-hal merah. Dan yang kedua, otak menafsirkan warna relatif satu dengan lainnya. Hal ini karena otak menafsirkan warna secara relatif terhadap warna yang lainnya. Nah kids, coba nih kamu bayangkan, jika seorang ahli bedah menatap pada sesuatu benda berwarna merah, ia akan terbiasa melihat warna tersebut, sehingga penglihatannya akan terganggu. Nah, sinyal merah di otak akan memudar kids. Hal ini bisa menyulitkan dokter melihat organ dari jaringan tubuh manusia. Dan yang ketiga, menyegarkan penglihatan dokter. Nah kids, seperti yang sudah dijelaskan tadi, terlalu lama melihat warna merah dapat membuat dokter menjadi kurang peka terhadap warna merah, serta membuat penglihatan menjadi kurang jelas. Kejadian seperti ini dapat membuat dokter menjadi gagal dalam melakukan operasi karena tidak bisa melihat organ tubuh pasien dengan jelas. Nah kids, pada abad ke-20 dibuatlah aturan penggunaan warna hijau pada seragam dokter saat operasi. Karena ternyata warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter ketika terlalu lama melihat warna merah pada darah. Selain itu, warna hijau juga bisa menetralkan warna merah karena warna hijau merupakan lawan dari warna merah dalam roda warna. Fakta unik berikutnya adalah kenapa dokter suka memeriksa mulut pasien ketika sakit ya. Kita cari tahu alasannya yuk. Kenapa dokter suka memeriksa mulut terlebih dahulu?
Siapa yang pernah pergi ke dokter saat sedang sakit? Pernahkah teman-teman memperhatikan dokter akan selalu memeriksa mulut kita meskipun kita tidak merasa sakit di bagian itu? Selain memeriksa detak jantung dan organ dalam lainnya dengan stetoskop, dokter akan meminta kita membuka mulut untuk diperiksa. Dan biasanya, dokter akan menyorot mulut dengan senter kecil dan memasukkan sebuah benda seperti stik es krim. Wah, padahal bukan mulut kita yang sedang sakit, tapi mengapa ya dokter juga memeriksa bagian dalam mulut pasien? Meski kita menganggap pemeriksaan ini tidak ada hubungannya dengan sakit yang kita alami, namun pemeriksaan mulut yang dilakukan dokter ini tujuannya penting loh. Mulut adalah pintu atau gerbang pertama tempat berbagai zat masuk ke tubuh, seperti makanan dan minuman, sebelum sampai ke organ lainnya. Nah, hal ini ternyata menjadikan mulut sebagai tempat tinggal yang tepat bagi berbagai mikroba, mulai dari mikroba yang baik hingga yang berbahaya. Mikroba atau bakteri baik dalam mulut akan membantu melindungi gigi, gusi, serta melancarkan pencernaan kita. Sebaliknya, bakteri berbahaya bisa masuk ke dalam aliran darah yang akhirnya menyebabkan munculnya penyakit tertentu. Saat bakteri masuk ke dalam aliran darah, hal ini bisa mempengaruhi organ dan kekebalan tubuh kita, terlebih kalau malas menyikat gigi. Pada keadaan normal, bakteri tidak akan masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan kita sakit. Namun, kalau kita tidak rajin menyikat gigi, maka bakteri dalam mulut akan membentuk plak yang menggerogoti gigi. Dan selanjutnya, menimbulkan infeksi yang membuat bakteri masuk ke dalam tubuh lewat aliran darah. Kalau sistem kekebalan tubuh teman-teman sedang berada dalam keadaan yang lemah, maka bakteri tadi akan dengan mudah menyebabkan tubuh kita sakit. Nah, itu sebabnya dokter akan memeriksa bagian mulut kita terlebih dahulu sebelum mendiagnosa sakit apa yang sedang kita rasakan. Apakah teman-teman jadi semakin semangat untuk meraih cita-cita menjadi seorang dokter? Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!